Semua penyakit-penyakit disebabkan karena peradangan akibat lemak tadi, subhanallah dengan izin Allah akan hilang. Itu caranya. Nanti lama-lama apa? Lemaknya akan dipakai terus-menerus, nanti lama-lama slim sendiri nanti badannya. Apalagi ditambah dengan waktunya tidur, waktunya makan, waktunya olahraga. Waktunya kerja. Jangan waktu tidur malah bekerja. Sering saya sampaikan, olahraga tuh nggak cocok malam-malam. Ya, kalau mau olahraga, ya waktu siang, pagi. Ya, dari mulai matahari terbit sampai matahari tenggelam. Makan paling baik kapan? Justru makan paling baik itu sebelum matahari tenggelam. Adopsi saya atau saya menganalisa tadabbur saya dari mana? Dari surat An-Naba. Kata Allah apa? Wa ja'alna al-laila libasa. Jadi malam itu kami jadikan sebagai waktu istirahat. Istirahat itu terus harus rileks. Malah bukan justru malah jangan banyak aktivitas. Perutnya jangan banyak aktivitas, pikiran jangan banyak aktivitas, sibuk saja dengan pola atau mungkin istirahat tadi. Itu yang Allah ajarkan kepada kita. Itu semua dilanggar, kenapa? Apa yang terjadi? Pasti akan muncul masalah. Contoh tadi kita bicara Ramadan, dijadikan bulan detoksifikasi, 1 bulan penuh disuruh kita bersih-bersih badan. Tapi kenyataannya ketika Ramadan, apa yang dimakan? Semua masuk kan? Biasanya bukanya pakai apa? Pakai kurma, 1 butir. Sisanya? Hah? Akhirnya apa? Tubuhnya ngeluh. Apalagi saya sampaikan, makanan, Bapak sekalian, kan makanan itu gini. Kalau kita bahas, katakanlah tentang kurma. Kurma ini kan makanan sebenarnya kan. Pasti makanan dia kan. Kurma ini kan ada pohonnya. Pohonnya gitu kan tinggi, ada yang pendek gitu-gitulah. Pohon ini atau kurma ini mendapatkan apa tuh namanya tercipta kemudian dari proses fotosintesis, penyerbukan segala macam lah. Kemudian artinya dalam pohon kurma ini atau dalam buah kurma ini kita mendapatkan energi dari matahari. Ya, kurma ini mengandung energi dari matahari. Orang yang makan energi ini dari matahari yang di situ tercipta glukosa atau gula dan oksigen dari proses itu, fotosintesis tadi, maka manusia yang makannya akhirnya berenergi. Konsepnya begitu kan? Tapi kenapa banyak orang zaman sekarang, terutama dengan makanan-makanan tertentu, habis makan justru malah mengantuk. Tidak berenergi, tidak bergairah, malah tubuhnya keletihan. Betul? Karena yang dimakan sudah habis sebagian besar bahan-bahan penting gizinya akibat proses pengolahan, akibat proses tambahan-tambahan bahan-bahan sintetik di situ. Ya, maka sebenarnya kalau kita pelajari Bapak sekalian, ngobati badan tuh gampang sebenarnya. Ngobatin badan tuh gampang. Caranya gimana? Kembali ke makanan-makanan kita yang sebenarnya. Ya. Orang tua kita zaman dulu sudah mengajarkan itu. Kalau kita lihat, coba lihat piringnya orang tua kita dulu waktu mereka sarapan pagi. Isinya ada gorengan nggak? Nggak ada loh gorengan. Ada nasi goreng nggak mereka makan? Nggak ada. Apa yang mereka makan? Jadi kan tuh lihat tahu tuh. Terus akhirnya Anda kan lahir dari mereka kan? Mereka sehat nggak? Sehat. Insya Allah sehat. Ya, semoga Allah jaga orang tua kita. Mereka minum minuman yang gula-gula gitu nggak? Tehnya tawar, kopi pahit kan gitu. Coba dicontoh itu. Jangan ikutin ala-ala sekarang ini. Yang pagi biasanya saya nggak tahu tadi barusan terbang dari Dumai ke sini, saya tanya orang Dumai sarapannya apa? Di sini apa? Lontong. Kok merasa tersipu-sipu gitu sih? Hah? Lontong sehat nggak? Yang saya tanya sehat atau tidak, jangan jawab enak. Tolong jangan dipelintir pertanyaan. Lontong sehat? Enggak. Kembali ke persepsi masing-masing dok. Enak aja loh.
Baik, kita cerita dulu tentang bahan makanan. Anda mau coba, silakan coba. Setiap hari, ya, adalah katakan si A sama si B. Kalau mau coba-cobaan riset sederhana. Si A sama si B ini, A ini pagi, siang, malam makan gula pasir 2 sendok makan. Si A. Berarti sehari dia makan berapa? 6 sendok makan gula pasir. B, dia nggak makan gula pasir, tapi dia setiap hari itu paginya minum air tebu 2 sendok, siang 2 sendok, malam 2 sendok. Menurut Anda kira-kira yang bakal bermasalah badannya yang mana? Yang A kan? Kenapa? Karena gulanya, padahal kan gulanya dari tebu kan? Padahal gula pasir di gula tebu. Bedanya di mana? Karena dari awalnya tebu tadi, kemudian dia diproses, dipanaskan, diputihkan segala macam, sehingga jadilah gula yang gak ada lagi teman-temannya gula tebu tadi atau tebu tadi yang didapatkan pada gula pasir. Dan di gula pasir sisanya cuman namanya gula sederhana. Itu konsepnya. Semakin banyak gula sederhana yang masuk ke badan kita, maka dia akan berubah menjadi lemak. Paham ya? Jadi sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman, apakah Bapak Ibu makan jeroan tiap hari? Mungkin enggak. Tapi pertanyaannya, apakah Anda makan lemak tiap hari? Kemungkinan besar iya. Dari mana? Dari gula sederhana tadi. Gitu ya? Dari gula sederhana tadi, sehingga apa? Gula yang enggak kepake dalam tubuh kita, lama-lama dia akan berubah menjadi lemak. Dari mana sumbernya? Pertama, nasi putih. Itu kan gula sederhana. Gula kompleknya nasi putih itu dari mana? Dari berasnya yang awal, yang Allah ciptakan, Allah jadikan beras tadi itu ada pembungkusnya. Oke? Yang makan pembungkusnya siapa? Ayam. Makanya Anda tidak pernah lihat ayam kena diabetes. Betul kan? Manusianya makan gulanya. Jadi ayamnya itu lagi manusia. Kalau udah gulanya berlebihan ya dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Jadi lemak. Kalau udah mulai lemak berlebihan, maka tubuhnya akan meradang terus, nyeri sendi, ya, pusing, macam-macam lah. Kalau nggak fit lah, ngantuan gitu kan. Pagi ngantuk, siang ngantuk, malam ngantuk. Terus kapan bangunnya? Ya, baru datang kerja udah ngantuk. Padahal kalau mau diubah gampang. Ya. Kita akan bahas nanti cara mengubahnya. Yang pertama itu, yang kedua dari gula pasirnya. Jadi yang pertama dari nasi putih kan? Saya tidak melarang Anda makan karbohidrat, tapi kalau makan karbohidrat, makalah karbohidrat yang kompleks. Jelas ya? Tapi bukan karbo yang sederhana kayak nasi tadi. Itu aja pesannya. Kita tetap butuh karbohidrat. Ibu-ibu jangan nggak makan karbo, nanti mensnya bermasalah. Oke? Itu yang pertama. Yang ketiga apa? Tadi ada nasi putih, yang kedua dari gula pasirnya, yang ketiga dari tepung. Tepung-tepungan. Ya. Di depan ini, Bu sekalian, ini ada makanan, ada kue. Tapi kue ini bukan dari tepung terigu. Tapi dia dibuat dari tepung, pisang. Langsung dari pisang diaduk. Ya. Jadi sebenarnya nanti kalau sudah ngerti konsep-konsep yang saya sampaikan ini sebenarnya peluang usahanya besarnya luar biasa. Serius. Tadi saya Masya Allah ke restoran, tidak ada promosi atau apapun, tapi ini saya mengajak Anda untuk, ayo kalau yang punya kemampuan bikin kuliner sehat, bikin kuliner sehat. Jadi saya ke restoran Green Smoothies di Jalan Pinang nomor 28A. Sampai hafal saya. Ya. Yang buat itu Masya Allah di situ kalau bahasa saya makannya tanpa was-was karena nggak ada gula pasir, nggak ada nasi putih, nggak ada minyak, nggak ada tepung, piring ada buat makannya, tenang, piringnya ada. Oke, nah jadi bos sekalian 4 hal tadi bos sekalian, ya terutama nih saya pesan kepada bapak-bapak yang maaf perutnya laki-laki yang maaf, ini semoga tersinggung ya. Harapannya dengan tersinggung itu tergerak gitu kan untuk berubah. Kemarin saya ada satu hari ngisi di Masjid BNI Syariah di Jakarta, subhanallah ada bapak gitu kan, saya ngomong begini, 2 bulan kemudian dia jumpai saya lagi, dia bilang dokter, Masya Allah sekarang saya sudah
turun hampir 20 kilo berat badan saya. Saya lihat wajahnya glowing, bercahaya. Tapi ternyata di bawah lampu. Enggak lah, tapi yang jelas kalau kita udah lemaknya sudah enggak banyak, Bapak sekalian, memang akan bercahaya sendiri. Bahkan nanti kalau sudah dimakan tuh penuh dengan antioksidan, ubannya akan menghitam kembali. Kalau belum waktunya dia putih, dia akan menghitam kembali. Enggak percaya. Saya pernah ceritakan bahwa ada satu pasien saya, ya jamaah lah gitu kan, dia ibu-ibu umur 43 tahun, subhanallah, dia kena autoimun. Kemudian makanlah obat-obat steroid gitu, lalu selama 5 tahun itu dia tidak mens, gara-gara obat tadi. Kemudian ketemu saya dan dia baca-baca postingan saya, dan ada 3 bulan, kemudian 3 bulan dia terapkan itu dan dia minum cereal segala macam, simpel-simpel aja lah. 3 bulan kemudian dia mens lagi. Kalau belum waktunya menopause, dia akan balik lagi. Tubuh kita tuh bisa reverse, bisa balik dia. Tenang aja. Ya, apalagi nih bapak-bapak tadi saya katakan yang perutnya membesar ke depan tadi itu, nggak tega saya ngomong buncit. Anda lihat laki-laki yang buncit itu seksi nggak sih? Menurut saya sih enggak ya. Dari belakang juga enggak. Anda bisa lihat dia seksi itu kalau Anda tutup mata. Ya. Jadi laki-laki itu yang sterek gitu kan. Badannya perkasa. Tidak hanya perkasa di badan, tapi sama istri juga perkasa. Oh gitu loh. Ini baru saja kumpul sama istri, udah bang kata isinya. Lo maluin. Ya. Kemarin saya sempat ngisi di Jakarta, itu salah satu sahabat di situ cerita gitu kan, bener sih kata dokter, dia bilang, apa? Ternyata ketika kita mulai hidup sehat, itu ternyata hasrat, seksual, hubungan suami itu meningkatnya luar biasa. Jadi obat kuatnya laki-laki itu hidup sehat. Itu aja sebenarnya. Nggak perlu berbagai macam obat-obat ini itu ngapain juga. Obat kuatnya hidup sehat. Dan mulai kontrol makanan. Nah, ini saya ajarin ilmunya. Ilmu itu ya, ilmu memuaskan istri. Biasa kan pembahasannya perempuan terus. Sekarang laki-laki. Terus kayak bapak-bapak nih saya ajarin cara menguatkan otot ininya. Otot perut sama otot panggulnya. Waktu Anda pipis maaf gitu kan, mengalir gitu, tahan. Jadi Anda yang ngatur dia untuk keluar. Keluar, tarik. Bukan dimasukin lagi, nggak bisa dia masuk. Maksud saya itu waktu keluar, cus gitu kan, mau keluar lagi tahan. Itu diulangi sampai 10 kali waktu pipis, nanti lama-lama, waktu kita, yang bapak-bapak tadi itu ejakulasi, dia bisa tahan itu. Dan itu nanti kalau ditarik ke depan lagi, adalah bisa dimulai saat laki-laki itu bisa menahan laparnya. Hunger atau lapar adalah elemen pertama kedisiplinan diri kita. Kalau kita bisa ngatur lapar, ngontrol makan, ngontrol minum, kita bisa ngontrol yang lain. Itu kata kuncinya. Ya, nanti kalau Anda lagi kondangan, ya ke kondangan kan biasa banyak makanan tuh. Nah, coba datang ke sana, fokus cuman makan buah sama air putih. Ya. Makan buah sama air putih aja. Toh Anda sudah sering kok, coba saya tanya, jujur aja, sudah berapa tahun kita hidup sehat? Anda lah. Ada setahun? 6 bulan? 3 bulan? Sebulan? Terus kapan? Kapan lagi mau mulai? Dan bagi kita, yang sering saya sampaikan, hidup sehat itu tidak untuk gagah-gagahan. Kalau kita diniatkan karena Allah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka nanti Anda makan kurma, ya Allah semoga dengan kurma ini badanku sehat, Anda dapat pahala. Ya Allah kau meninggalkan yang nggak sehat-sehat ini karena engkau dapat pahala juga. Dan kita sudah tahu kok mana sehat, mana nggak sehat. Betul? Sekarang saya tanya, nasi goreng sehat nggak? Sehat? Yakin? Kapan mau ninggalin? Hari ini ya. Nanti kita lihat Anda makan apa malam ini. Nanti ada bagi bilang, dokter maaf, dokter nih apa sih? Nanti penjualan nasi goreng gimana? Nasibnya. Sejak kapan Anda dilantik menjadi malaikat pengatur rezeki? Tenang aja Pak Bu, tenang. Jangan baperan. Orang baperan tuh tanda kurang buah, kurang sayur. Kurang enzim, kurang bahagia.
Baperan terus kebanyakan minyak, kebanyakan tepung. Jadi baperan. Maka sering saya bilang, salah satu tanda orang baperan apa? Gampang banget left group. Baper. Diomong sedikit, left. Ngomong sedikit, left. Udah hidup di hutan aja. Nah, kalau Anda ketemu dengan orang baperan kayak itu, ajak dia makan rujak, buah. Nanti moodnya akan berubah. Ini serius tuh ini. Karena buah-buahan tadi memang terutama beberapa jenis buah kayak pisang. Pisang nih subhanallah, ya. Dia mengandung bahan baku yang kita gunakan untuk yang bisa membantu tubuh untuk membuat lebih banyak hormon bahagia. Pisang. Nah, gimana mau bahagia? Pagi-pagi makannya gula lagi. Ya. Dan paling luar biasa pisang itu buat sekalian, dia bahan baku hormon tadi letaknya ada pada dagingnya ini. Letaknya. Kalau kita baca nanti kalau Anda baca risetnya, ternyata subhanallah riset itu menjelaskan bahwa ternyata yang nomor 2 yang tertinggi bahan baku untuk hormon bahagia itu letaknya ada pada kulit. Serius. Maka memang makan pisang itu kulitnya. Cuman kan kita nggak lazim kan? Kita nggak lazim makan pisang sama kulit. Caranya gimana? Udah potong aja ujungnya, blender semua. Coba deh, jadi bubur pisang kan? Makan itu pagi-pagi, nanti Anda akan happy. Betul. Sama makan kurma, tambah sedikit minyak zaitun, cukup sampai siang sampai malam, sampai sore makan insya Allah. Kenapa? Kita udah banyak kelebihan cadangan energi, percayalah. Betul nggak? Tandanya orang kelebihan energi itu apa? Pegang aja pinggangnya. Kalau banyak lipetan, jangan dipegang serang. Aibnya yang ditunjukin. Ya. Fokusnya cutting tuh. Ya, di cut. Itu ibu kasihan bener berdiri itu nggak ada tempat duduk ya? Coba diituin kasih tempat duduk. Duduk lah bu. Terlalu bahagia. Hanya habis makan rujak dia. Makanya kalau kita biasa makan nasi kayak nasi penuh dengan gulai, santan, segala macam tadi itu, habis makan biasanya kan ngantuk kan? Kenapa? Karena nasi tadi susah dicerna badan kita. Kalau susah dicerna, tubuh minta rehat untuk break dulu lah, biar buat enzim yang baru. Coba deh Anda, kalau kita bandingkan dengan kita biasanya makan apa? Makan rujak atau buah, nggak ngantuk. Karena dia penuh dengan tadi, enzimnya banyak, mineral banyak, segala macam, cukup banyak, living food kalau bahasa saya. Ya, makanya, mari kita mulai hari ini jadikan tubuh kita ini dapat asupan yang terbaik. Ada seorang yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya punya 1 dinar, kepada siapa aku harus sedekahkan, kata orang itu. Terus Nabi bilang, bersedekahlah kepada dirimu sendiri. Maksudnya apa? Beri yang terbaik kepada kita. Jadi mulai sekarang, misalkan saya bilang, kacang almond, makan kacang almond, langsung bilang, mahal. Gitu kan? Jangan ngeper. Dengan kacang almond udah takut gitu kan. Gimana nanti sama musuh-musuh Islam. Ya. Nah, saya ajarin caranya supaya membina hati, membina pikiran supaya kita tuh positif, dominan positifnya. Baik, saya cerita sedikit. Pernah gitu kan, saya pengen beli jam. Jam itu menurut saya cukup mahal lah harganya gitu kan, berapa juta. Tapi saya merasa kalau saya pakai jam ini insya Allah mungkin bertambah lah kegantengan saya mungkin. Asumsi saya begitulah ya. Asumsi subjektif nggak apa-apa lah kan. Siapa lagi muji kita kan. Lantas akhirnya, waktu saya ketemu jam itu saya bilang, saya gimana mau beli? Terus langsung saya ingat dalam hati saya, tinggal minta sama Allah. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Dalam hati sama doa gitu kan, tolong murahkan jam ini untuk saya. Tidak lama kemudian, berapa bulan kemudian jam itu bisa saya beli. Wow, Masya Allah, bahagia luar biasa bisa beli barang kayak begitu kan. Tapi begitu Allah menguji kita teman-teman sekalian. Allah menguji kita, kalau kita ada sesuatu yang kita berlebihan tanda kutip di situ, maka Allah kasih teguran.
Ya, saya itu nggak berlebihan, tapi ya seneng aja gitu kan. Jadi kalau ada orang tanya, dokter jam berapa? Wah gitu. Contohnya, orang ketonjok gitu kan. Nah, suatu hari, nih bagaimana kita mendidik hati ya, supaya kita menjaga makanan nanti bisa ya. Lalu akhirnya saya pergilah ke suatu tempat gitu kan, di daerah Sumatera juga. Lalu akhirnya saya lagi turun pesawat, nunggu panitia sholat di musola, sholat duha gitu kan. Terus di waktu saya sholat itu, samping saya itu ada bapak supir taksi. Dia sholat duha dengan khusyuk. Gitu. Saya sudah selesai, saya baca Quran. Bapak Ibu tahu apa surat yang saya baca saat itu? Surat itu bunyinya, sebentar. Bunyi ayatnya, atau api, ada banyak. Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Paham maksudnya? Disuruh ngapain? Apa yang disedekain? Ada satu lagi deh, 5 itu. Saya tanya, itu surat apa? Hah? Ali Imran. Surat ayat berapa? Bunyinya apa? Anda bisa membunyikan ayatnya? Lantana lu? لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Ada lagi? Mau? Saya kasih hadiah loh, saya bawa Quran. Terusin ayat ini. Kam taraku min jannatin wa uyun. Call a friend? Hah? Lewat. Inna Allah yudkhilul lazina amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Yuhallawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Terusan. Pura-pura mikir aja gitu. Jangan diem. Lewat. Qul huwallahu ahad. Hah? Siapa menerusin? Oh cepet gitu. Tapi kasihlah dia Pak. Masya Allah. Masih kelihatan kan? Masih, alhamdulillah. Terusin lagi nih. Ada Qur'annya di 5. Kemarin saya minta teman dari Saudi, dia pulang. Saya mau kasih hadiah memang buat Anda. Ayat selanjutnya. Qaf. Terus? Masya Allah. Dapat pisang satu, Pak. Biar makin bahagia. Ada 3 lagi. Sebelum nanti kita lanjutkan. Qul a'udzu birabbinas. Ketahuan. Ya kalau imam di rumah gitu kan, sholat tahajud sama istrinya gitu kan, abang kok kul-kul terus bang? Nih, gampang. Jadi lupa. Humul lazina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta tanfaddu. Satu lagi.
Masya Allah. Sudah dapat tahu nggak? Kul. Dapat jambu sama Quran, Pak. Masya Allah. Itu. Jadi kalau orang-orang barat itu punya anchoring, kata dia kan, motivasi kita tuh Al-Quran. Ya. Jadikan Al-Quran itu sebagai ibarat kata sahabatnya kita lah. Kenapa orang-orang penghafal Quran itu tidak dimakan bumi jasadnya? Karena Al-Quran tadi menghentikan proses pembusukan dalam badannya. Betul? Seperti itu, Bos sekalian. Al-Quran itu ayat-ayatnya ngalir ibarat kata itu dalam tubuhnya dan menyetop semua yang buruk-buruk di situ. Gitu. Maka jadi kalau boleh saya katakan, kalau mau mulai hidup sehat, dimulai dari apa? Hafalkan Quran. Hafalkan Quran. Dan nikmatnya luar biasa. Nanti apa? Dia akan mencegah seseorang itu. Yang enggak halal dia tidak akan mau makan. Yang enggak toyib dia tidak mau makan. Yang berlebihan dia tidak mau. Kenapa? Dia punya semua sumber-sumber motivasinya dalam dirinya dari Al-Quran tadi. Masya Allah. Ya. Tuh. Dan nikmati Quran. Saya tuh nggak habis pikir. Ada orang bisa menangis ketika mendengarkan musik-musik, instrumen syahdu, tapi satu ayat Al-Quran dibacakan, surat-surat tentang kiamat, tak juga satu air mata menetes, mengalir di matanya. Musibah ini, Bapak sekalian. Itu sebabnya dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa engkau mulai beruban? Kata Nabi, karena beberapa surat ini. Salah satunya adalah surat Hud, surat Insyikok, surat Takwir. Membuat uban Nabi muncul gitu kan. Karena saking takutnya Nabi kepada Allah melalui ayat-ayat tadi. Gitu. Maka lagi jogging, dengerin Quran. Lagi masak, dengerin Quran. Di mobil, dengerin Quran. Cari kori-kori atau pembaca Quran yang bagus-bagus yang membuat Anda senang gitu loh. Banyak sekarang tuh. Sehingga nanti apa? Al-Quran tadi yang menjadi sahabat kita, Bapak sekalian. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Lihat air, lihat air gitu kan, kita lihat Allah di situ. Lihat bunga, lihat pohon. Contoh kita lihat pohon. Coba sebutkan ayat pohon. Kalimat pohon dalam Al-Quran. Lewat. Coba sebutkan sate Padang paling enak di Pekanbaru. Tahu dia. Ada ayatnya, surat Ibrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Terusan? Bapak kayak mau jawab gitu? Asluha sabitu wa faru'a fis sama. Allah membuat perumpamaan, ya, kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu kata Allah seperti apa? Seperti pohon yang baik. Pohon itu akarnya nuncep ke dalam bumi, batangnya, daunnya, buahnya semua berbuah dengan izin Robnya sesuai dengan musimnya. Itulah. Seperti itu. Ya maka saya katakan tadi, mulailah kita ya sehat tadi dengan sehatnya kolbu. Baik, kita kembali ke tadi. Kembali ke tadi saya mana tadi terakhir? Sebelum bagi-bagi Quran tadi? Nah? Oh jam. Lupa saya. Akhirnya jam itu saya kasih Bu, Pak, ke Bapak tadi. Saya kasih tag, saya kasih. Nothing tulus lah, kenapa juga? Kalau Anda mau sehat, jangan ada keterikatan sama dunia dalam hati. Itu kata kuncinya. Jangan ada keterikatan sama dunia. Sebagaimana kita memasukkan uang Rp2.000 ke dalam kencelengan masjid, kencelengan maka uang 100.000, uang 200.000, uang 1 juta, uang 5 juta, 10 juta, berapapun uangnya sama ringannya dengan ini, nggak ada bedanya. Baru kita akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Gitu. Jadi kencelengan tuh ketika lewat, jangan lagi masukkan 2.000. Udah 2.000 tutup tangan lagi, ngapain? Biaya operasional malaikat mahal sekarang, nggak cukup 2.000. 2.000 minta rezeki, jodoh, harta, banyak betul minta. 2.000 udah cukup. Padahal yang mampu ya. Gitu loh, jangan pelit sama Allah. Ya. Termasuk juga tadi sedekah buat diri sendiri. Maka mulai sekarang,
Kalau ada sesuatu yang Anda pengen beli, langsung minta sama Allah. Itu pesannya sebenarnya. Jangan takut gitu kan. Ini kacang almond saja takut. Pistachio harganya 550.000. Kalau Anda pengen beli, minta sama Allah. Tinggal adahkan ya. Buka, angkat tangan Anda, ngomong, ya Allah saya ingin makan pistachio. Biar bersedekah yang baik ke badan saya. Allah akan kasih. Tenang aja. Gitu ya. Jadi dalam kamus kita, gak ada lagi kata mahal. Siap? Kok sedih gitu sih? Tinggal minta kan, doa kan? Allah akan kasih sekalian. Baik. Jadi mulai sekarang mari kita niatkan hidup sehat ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan untuk lifestyle, bukan untuk gaya hidup, ngapain juga. Ya, banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan Bu sekarang lagi-lagi dia butuh apa? Dia butuh fisik yang kuat gitu loh. Makanya kalau mungkin bapak-bapak di sini kan di PLN itu kan ada gardu-gardunya, ada kabel-kabelnya saya nggak paham lah. Itu kan perlu perawatan, perlu dilihat, perlu diservis kayak motor, kayak mobil lah gitu kan. Manusia juga sama. Ada 30 hari, ada 6 hari, ada 2 hari, ada 3 hari sebulan. Puasa-puasa itu kan itulah bentuk bentuk perbaikan atau servisnya badan kita yang Allah ciptakan, Allah buat katakanlah syariat itu untuk membuat kita sehat, gitu loh. Jadi kalau kita pakai itu sekalian, maka sebenarnya umat Islam harusnya menjadi umat yang paling sehat. Karena semua syariat yang Allah berikan kepada kita melalui lisan Nabi SAW, itu semuanya menyehatkan. Harusnya. Tapi tadi saya katakan, tanya misalkan tadi nasi goreng. Nasi goreng sehat nggak? Kita tahu nasi goreng nggak sehat. Kenapa dimakan? Karena enak. Ya kan? Kalau terus enak yang menjadi alasannya kita, maka berarti kita lebih mengedepankan hawa nafsu kita. Udah tahu nggak sehat, masih dimakan. Terus nanti para penjual nasi goreng gimana kalau kita nggak makan nasi goreng? Tenang, dia akan berubah jualannya. Menunya akan berubah. Dia akan jualan buah, jualan sayur, jualan apa gitu kan. Termasuk abang-abang yang jual gorengan. Pernah suatu hari kajian di mana di Batam gitu kan kalau nggak salah, ada bapak-bapak tanya, "Dok, maaf setelah saya dengar kajian dokter, dia ngaku dia penjual gorengan." Terus saya jadi berpikir jualan gorengan, kata dia begitu. Saya salut sama orang kayak begini. Kenapa? Dia mau berubah. Ya. Terus saya bilang, ya kalau Bapak ini jadi mata pencarian Bapak utama, jangan langsung stop. Tapi coba pelajarin, apa kira-kira yang bisa Bapak jual, niatkan untuk memenuhi hajat kaum muslimin atau orang lain, menjual makanan atau produk sehat. Kan banyak sebenarnya. Tidak mesti jualan kayak begituan. Kalau kita nggak makan lagi kan, mereka juga nggak jual. Mau jual gimana? Akhirnya mereka jual ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, kan gitu kan? Gimana sekarang kita mau sehat di mana-mana makanan nggak sehat? Yang versi Indonesianya, makanan-makanan tinggi kalori, tinggi minyak. Yang versi baratnya, makanan-makanan fast food. Gitu loh. Hati-hati dengan fast food, terutama daging-daging olahannya. Ya, dan tepung-tepungnya. Laki-laki itu sekalian, kalau sudah payudaranya membesar, yang kita di dalam medis namanya ginekomastia, itu biasanya dalam makanan dia banyak mengandung hormon, terutama hormon perempuan. Hati-hati. Kalau laki-laki sudah payudaranya seperti perempuan, itu sudah terlalu banyak makanan yang dia asup yang mengandung hormon-hormon tadi. Jangan dipegang pula, Tuan. Hai, kau ini. La ilaha illallah. Tolonglah. Nanti saja lihat depan kaca. Sekarang analisa, dengerin dulu. Ya gitu ya. Dan tidak hanya itu Bapak sekalian, makanan-makanan yang tinggi santan, tinggi gula, tinggi segala macam yang tinggi-tinggi yang miskin nutrisi itu juga menyebabkan itu. Sebenarnya ada kalau ada slide-nya saya tampilin tuh. Makanannya jenisnya apa? Yang sering kita makan tiap hari. Hati-hati bukan hati-hati. Nama makanannya apa? Ya nasi Padang. Nasi Padang nggak salah, nggak keliru. Orang Padang di zaman dulu makan nasi Padang, betul? Nggak salah mereka. Coba lihat orang-orang Padang zaman dulu, badannya kayak apa? Kekar-kekar. Kenapa kekar-kekar? Bukan, karena habis mereka makan,
Mereka beladang, bercangkul, bertani, naik sepeda, jalan, segala macam. Kita naik motor, bawa handphone. Akhirnya apa? Kalori in sama kalori outnya, kalori masuk sama kalori keluar, gak berimbang. Banyakkan kalori masuk. Gitu loh. Sehingga apa? Membesar semua. Perut besar, pinggang besar, badan yang dulunya persegi apa, muka yang dulunya persegi sekarang mbak rembulan. Percayalah Bapak sekalian, kalau Anda mulai kurangi tadi, berarti kita nggak boleh makan bebukan, nggak boleh. Silakan aja, saya juga nggak mau Pak. Siapa saya mempatwakan nggak boleh? Silakan aja. Anda mau makan sehat silakan, nggak makan sehat silakan, kan urusan masing-masing. Toh kita akan bertanggung jawab. Sudah ngerti nggak sehat terus menerus dimakan, namanya zolim kalau saya sih. Ya kan? Faliyam zulin insana ila to'ami, anna sobabna ma'asobah. Perhatikan yang dimakan. Kalau kita udah makan kayak begitu, ketika dihadapkan makanan, kita pikir dulu baik-baik. Ini makanan yang saya makan ini bikin sehat badan kita atau tidak? Kalau tetap mau makan nasi padang, boleh makan nasi padang, silakan. Tapi Anda juga harus imbangi dengan sayur dan buahnya. Dok, saya makan sayur apa? Nah, sayur nangka, sama juga ada gula, ada santannya juga. Bukan itu yang saya maksud. Ada perubahan gitu loh. Sayurnya sayur-sayur mentah gitu kan. Makanya nanti malam insya Allah, kebetulan kita nanti disupport sama green smoothies itu, insya Allah nanti saya coba tunjukin cara bikin makanan yang bikin perut kita itu kalau bisa ngirim WhatsApp, dikirim WhatsApp terima kasih gitu. Kalau dia bisa. Gitu. Nanti malam di Masjid Al-Amin. Tapi kalau ada sudah datang sini, nggak usah datang sana, itu rame banget. Penuh. Ya. Dengar live-nya aja. Nanti ada live insya Allah. Ya. Karena kalian waktunya nggak cukup, jadi kita nggak usah banyak-banyak demo. Ya, tapi saya jelaskan tentang subhanallah. Cara mengubahnya apa tadi? Yang beberapa hal tadi coba dikurangi dulu. Ya, sekarang saya mau minta komitmen Anda. Bapak Ibu, udah mulai siap nggak hidup sehat? Untuk apa? Untuk Allah kan. Niatkan karena Allah. Jangan karena Zilul Akbar. Mentang-mentang Zilul Akbar ada, makan buah sayur. Zilul Akbar nggak ada, kembali ke habitat lama. Kadang-kadang kalau orang lihat saya gitu kan, pernah satu hari ada kajian di JCC gitu kan, saya jadi pembicara juga. Tiba-tiba ada seorang artis lewat, dia bawa nasi goreng, tutup gitu sama dia. Kenapa harus malu, saya katakan. Toh saya juga bukan siapa-siapa, Anda mau makan kayak begitu silakan, nggak makan silakan loh. Nggak ada maksain, karena kita bertanggung jawab dengan diri sendiri. Ya saya juga sama, ya karena judulnya saya ngajakin orang hidup sehat, nggak mungkin juga saya nyampah tiap hari. Ngapain? Kaburomatan indallah. Repot urusannya saya. Tanggung jawab sama Allah gitu kan. Maka nanti identitas kita akan ditunjukkan dari apa yang orang kasih ke kita. Nah, suatu hari ada 3 orang, saya sedikit. 3 orang tuh, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, orang pertama itu subhanallah dikasih jus. Jus apa? Jus yang ada gula-gulanya gitulah, ada cendol atau jelly-nya gitu. Orang pertama, orang kedua juga dikasih itu. Nah, orang ketiga dikasih air putih. Pesannya apa? Jadi orang ketiga itu saya sebenarnya. Ceritanya begitu. Maksudnya gimana? Karena si Fulan yang ngasih minuman tadi tahu kalau si Zaidul gak bakal mau dikasih yang begituan. Akhirnya kasih air putih. Jadi kalau ada teman kita masih suka ngasih kita makanan-makanan gak sehat, ngajak kita makan makanan yang gak sehat, maka kita belum punya identitas sehat di depan dia. Itu pesannya. Paham ya? Jadi nanti lama-lama akhirnya apa? Akhirnya orang bingung mau ngajakin kita makan di mana. Tadi pas di Dumai itu, panitia kan bingung. Bukan bingung sih. Dok, kami jadi bingung mau ngajakin dokter makan apalah. Saya bilang ngapain juga, saya malah lebih senang gak makan. Iya, lebih senang gak makan. Kemarin waktu di Medan, tanggal 12 saya sampai Medan, itu terakhir saya makan jam 11. Tapi ini buat saya, jangan dicontoh ya. Saya makan itu terakhir tanggal 11 jam 9 malam. Terakhir, bukan terakhir makan. Kemudian baru saya makan lagi tanggal 12 jam 7 malam. Berapa jam itu? Hampir 24 jam kan? Bagaimana ceritanya itu bisa saya lakukan? Karena saya ngerti konsepnya Pak Bu. Mau diceritain? Wow, iya. Tapi nanti sehat semua gimana? Gak apa-apa. Gak laku rumah sakit, ya tenang aja. Nanti dokter, Anda datang dokter. Kalau sekarang kan datang ke dokter, khusus kalau sakit doang. Nanti Anda datang ke dokter, tanya, dokter, apa makanan sehat buat jantung? Pertanyaan udah berubah. Ya kan? Tenang aja, tidak akan berkurang rezekinya dokter. Jangan khawatir. Karena kata Rasulullah SAW,
Rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana maut mengejarnya. Tenang aja. Kalau semua orang sehat nanti dokter nggak ada kerjaan, tenang. Tetap ada rezekinya nanti insya Allah. Ya. Tadi mau cerita apa? Oh iya, tadi itu ini ilmu mahal ini. Kalau ini ilmu yang Anda praktekkan, Anda nggak perlu banyak ikut program dia. Nah gini ceritanya. Saya ilustrasikan gini ya. Jadi gini. Ini gula. Ya, gula ini kalau nggak dipakai, dia akan diubah tubuh menjadi namanya glikogen. Ilustrasinya gitu lah. Glikogen. Kalau glikogen nggak dipakai juga, atau berlebihan banget di tubuh, maka dia akan disimpan menjadi lemak. Ilustrasinya begitu. Jadi gula, glikogen, lemak. Maka ujung-ujungnya semua gula-gula, ya terutama gula yang sederhana, ya kalau nggak dipakai badan atau dipakai tubuh kita, maka dia akan diubah menjadi lemak. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membongkarnya dia ini? Ilustrasinya begini, Anda punya singa, ya. Jadi tadi kemarin itu saya nggak makan sekian jam itu, tapi minum iya ya, tenang aja. Nggak boleh nggak minum tetap harus. Ya, sampai panitia bingung, ini dokter kok fitnya luar biasa, karena saya nggak makan, saya bilang. Kalau saya nggak makan, tubuh saya akan menggunakan cadangan energi yang lain, terutama dari lemak-lemak. Nah, singkat ceritanya, Anda, Bapak Ibu sekarang punya singa. Singa itu, biasa Anda, ini ilustrasi aja ya, Anda biasa kasih makan dia 10 kg daging. Oke? Nah, suatu hari singa ini Bapak Ibu sekalian, Anda cuma kasih 3 kg daging, berarti ada 2/3 restriksi, pengurangan. Oke? Dari 10 menjadi 3. Nah, singa yang cuma Anda kasih 3 kg daging tadi, lalu Anda lepas ke kerumunan orang. Maka jawabannya pasti singa tadi makan orang, gitu lah. Gitu kan? Nah, sama kayak badan kita. Ketika Anda mulai aktivitas dan mengurangi kalori yang masuk, akan terjadi switching, tubuh akan mengambil cadangan energi. Ketika dia lihat di glikogen, di kulkas, bahasa saya itu nggak dapat energi, dia akan masuk ke freezer, ke chiller. Chiller itu isinya lemak. Maka ketika dia lemak dibongkar, Anda akan fitnya luar biasa. Paham ya maksudnya? Dan itu kalau Anda kerjakan, sekalian, Allahu Akbar, mensnya akan diperbaiki sama tubuh kita. Tubuh akan memperbaiki sensitivitas insulin, pankreas, semua dengan riset ulang. Karena biang keroknya lemak-lemak atau masalah tubuh kita itu sebagian besar di lemak tadi. Artinya kalau dia dibongkar, Allahu Akbar, Anda akan jadi laki-laki yang subur, perempuan yang subur, nyeri lututnya akan hilang. Semua penyakit-penyakit disebabkan karena peradangan akibat lemak tadi, subhanallah dengan izin Allah akan hilang. Itu sebabnya kalau protokol benar-benar kita pakai 30, 6, 3, 2, 30 Ramadan, 6 puasa Syawal, 2 itu Senin Kamis, 3 itu puasa Ayyamul Bid, plus 1 lagi berbekam, umat Islam harusnya menjadi umat yang paling sehat. Apalagi Anda prolong puasanya. Prolong itu diperpanjang. Misalkan nih, Anda puasa, ya katakanlah misalkan kalau nggak hari puasa gimana? Nggak apa-apa. Bahasanya itu Anda puasain aja badannya. Jadi, contoh begini, Anda terakhir makan jam 5 pagi misalkan, terus jam 5 sore kan nggak makan. Ya, jam 5 sore nggak makan, nanti setelah jam 5 sore itu 12 jam. Jadi kalau kita sudah 12 jam mengistirahatkan badan kita, maka tubuh akan switching bahan baku. Itu caranya. Nanti lama-lama apa? Lemaknya akan dipakai terus-menerus, nanti lama-lama slim sendiri nanti badannya. Apalagi ditambah dengan Anda banyak sholat, Anda banyak exercise, Allahu Akbar. Maka kalau kita sholatnya udah benar Bapak sekalian, itu tadi bapak-bapak tadi, pas panitia di Dumai tadi dia bingung lihat saya. Dokter, itu beberapa tahun yang lalu waktu saya ketemu dokter, badan dokter kecil dia bilang. Tapi sekarang kok besar? Ya karena saya sekarang mulai mengeluarkan hormon-hormon ya, hormon-hormon pertumbuhan yang itu bisa dimulai atau bisa kita keluarkan dengan cara apa? Latihan beban. Bukan pakai barbel. Latihan beban itu ya beban kehidupan bukan. Ya, beban contohnya apa? Ini kan beban. Squat. Push up itu beban. Plank itu beban. Paham ya? Jadi nggak perlu banyak. Apalagi ya, bapak-bapak nih, coba mulai biasakan. Ya.
menjelang sholat atau habis sholat Anda push up 5-10 kali. Kuat banget badan kita Bapak sekalian. Nanti ya, push up 5 kali aja. Kalau 5 kali aja kita 5 kali sholat biasa ya, sholat wajib, udah 25 kali sehari. Menjelang tidur push up dulu. Plank dulu 30 menit. Itu kuatnya luar biasa. Nanti lama-lama apa? Nanti lama-lama perutnya akan kuat. Nah tadi itu. Hubungan suami istri akan diperbaiki sama tubuhnya. Insya Allah. Belum saatnya bertanya. Dapat hadiah. Nih. Dapat kurma 1, 2. Biar nggak kecewa. Jangan baper ya. Jangan dikit-dikit baper Bapak sekalian. Dan mulai latih emosi. Ya, latih emosinya. Sayang banget, rugi banget kita kalau hari-hari kita tuh penuh dengan apa ya, hal-hal yang nggak penting buat badan kita. Karena memang mau sesehat apapun makanan yang dimakan, kalau kolbunya nggak sehat, nggak bermanfaat. Serius. Ya. Misalkan nih, saya pernah sekali, saya contohkan aja. Mudah-mudahan jadi semangat buat Anda untuk, ya kalau kita bisa mempermudah urusan orang, permudah aja lah. Satu hari di Jakarta, saya naik mobil, lagi di mobil itu lagi jalan, tiba-tiba prok ada yang nabrak dari belakang. Di tol, apa yang saya kerjakan? Saya yang kabur duluan. Ya, kenapa? Saya yakin yang nabrak nggak sengaja. Betul nggak? Nah, apa yang susahin dia? Juga ternyata yang nabrak itu sopir pick up, sopir apa, mobil box gitu kan. Dia pasti mau ngantuk segala macam. Udah maafkan saja lah. Fa'fu anhum gitu bahasa Al-Quran. Kalau kita berhenti juga, apa yang terjadi? Macet. Ya kan? Sudah, saya pulang gitu kan, ya sudahlah. Saya cari bengkel, habis itu, udah lama habis itu saya biar aja mobil kayak begini kan. Toh dia juga akhirnya nggak cemas. Toh jalan juga nggak macet. Daripada ribut-ribut, kadang-kadang saya habis pikir, cuman spion tersenggol sedikit, berkaca pinggang depan orang. Ini orang mungkin kebanyakan gula sederhana tadi itu. Kurang pisang mungkin. Kurang bahagia, kurang makan buah. Ya. Ayo kita jangan dikit-dikit makan. Nabi udah memberi petunjuk, jangan marah. Jangan mencintai sesuatu berlebihan. Pokoknya banyak banget jangan-jangan. Supaya apa? Supaya kita terlatih emosinya. Terus sekarang.